Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka abada. Ila hadrati pangresa Abah Aus qaddasallahu sirrah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan mursyiduna wa qudwatuna pangresa Abah beserta ummi Ahlul Bait pesantren Sirna Rasa, para ulama, para kiai, para ajengan, nakhussu bidzikri para wakil talqin pangresa Abah Aos, ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya yang saya hormati. Setiap kita menginjakan kaki di Sirna Rasa, semua merasakan hal yang sama, merasakan kebahagiaan, merasakan kesenangan. Walaupun rada hese sare tunduh heueuh tapi hate mah bunga. Jelas ini sebab akibat hati kita sedang terpaut dengan obatnya. Ini disebabkan karena hati kita sudah ditarik oleh orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan kepada ma'rifat jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesenangan, ketenangan, ketentraman yang para ikhwan rasakan semuanya setiap saat, setiap menginjakan kaki di Sirna Rasa sebagai bukti kemursyidan pangresa Abah Aos. Tak jelas urang mah sanajan boga hutang loba ogenan datang ka Sirna Rasa mah poho, tapi wajib dibayar. Urang poho teh bari mung dibayar, dak lain ajaran pangresa Abah. Emut simpuring ketika sukbah sareng pangresa Abah, tiba-tiba ada tamu. Kemudian tamu itu berkata, "Abah, saya diudag-udag." Naon diudag-udag teh? Saya dikejar-kejar orang yang punya hutang, iya, orang yang menagih hutang. Simpel jawaban pangresa Abah, supaya teu diudag-udag mah ulah lulumpatan. Simpel. Jadi ibu bapak sadaya, nah ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah semua sepakat, walaupun orang yang baru kenal dengan pangresa Abah
setiap menginjakan kaki di sirna rasa ada kebahagiaan luar biasa, sehingga ketika kita di sini bahagia, di sana pun bahagia. Di sini senang, sana senang, di mana-mana di sini senang, di mana-mana lamun geus beres kurang manakib di sirna rasa itu nimbulkan ketenangan, sabab hati kita sudah terpaut dengan obatnya, dengan kekasihnya, dengan talqin dan juga dengan ahlu talqin. Sabab seandainya orang belum bertemu dengan ini, Imam Al-Ghazali jelas di dalam kitab Ihya, beliau mengatakan, falau arafa kulla syai'in walam ya'rif Allah ka'annahu lam ya'rif syai'an. Setiap orang yang punya ilmu setinggi apapun, seandainya orang itu tidak kenal Allah, belum talqin zikir, maka orang itu hakikatnya belum tahu apa-apa. Sanajan gelana prop saur panggil sabah, sanajan gelarna prop temanggih ieu 100 profesorna temanggih ieu mah moal dianggap boga nanaon. Maka tidak ada satu kenikmatan besar untuk kita kecuali kenikmatan ketika kita diseret oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan pangersa Abah. Alhamdulillah. Ibu bapak ikhwan akhwat thariqah qadiriyah yang saya hormati, disadari ataupun tidak, disadari ataupun tidak, setiap saatnya, setiap detiknya terjadi satu peperangan luar biasa yang terjadi bukan di luar kita, tetapi peperangan itu terjadi di dalam diri kita. Seandainya kita tidak punya senjata untuk mengalahkan musuh, seandainya kita tidak punya alat untuk mematahkan pedang musuh, tentu akibatnya kita akan kalah terus-terusan. Pak, perang tes bukan hanya di Palestina, perang itu bukan hanya di Timur Tengah, tetapi hakikat perang setiap saat ada pada diri kita masing-masing. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam suratul Imran, qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Dulu itu pasca Nabi hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, ada satu peperangan yang terjadi antara orang musyrik dan orang beriman, disebutnya perang Badar. Perang apa, Pak? Perang Badar. Ada satu riwayat yang unik di dalam banyak kitab tafsir. Ketika Nabi Muhammad SAW beres melaksanakan perang Badar, Nabi mengatakan, kita itu pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Jihad yang paling kecil, panggil apa? Jihad paling kecil, bukan hanya kecil, tapi paling kecil menuju jihad yang paling besar. Allahu Akbar. Kita kira perang yang paling besar itu kalau terjadi peperangan menggunakan tank, menggunakan alat alutista, alat perang yang canggih. Rupanya ada perang yang sangat besar yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang apa itu? Jihadun nafsi. Kalau ayat ini berbicara tentang perang Badar, ada satu tanda kekuasaan Allah ketika orang muslim dan orang musyrik bertemu. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratu yarawnahum mithlaihim ra'yal 'ain. Satu pihak perang di jalan Allah, satu pihak perang membela kekafirannya, kemusyrikannya. Tapi kalau kita tarik
ke dalam tafsir ruhani. Maka kata para ulama, peperangan itu bukan di sana saja terjadi, tetapi peperangan itu ada di dalam diri kita masing-masing. Di dalam diri kita ada pasukan yang berjihad di jalan Allah, disebut pasukan qalbu. Pasukan apa? Pasukan hati, Pak. Yang kedua, di dalam diri kita pun ada pasukan yang membela kejelekan, kemunkaran, yang disebut dengan pasukan nafsu. Perang tuluy, Pak, dina diri urang teh karasa teu karasa, kaharti teu kaharti. Setiap detik kena perang antara pasukan kalbu sareng pasukan nafsu. Sok sia lamun teu boga senjata rek kumaha urang? Lamun urang teu ditalkin kalbuna rek kumaha urang? Satuluyna we hees meureun. Ngalajur hawa nafsu we meureun. Teu hayang berangkat manaki bahkan nyacat mencaci orang-orang yang sedang belajar istiqomah di dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perang, Pak. Seandainya kita tidak diberikan alat pasukan kalbu, tentu nafsu akan menguasai diri kita. Apa alatnya, Pak? Talqin. Sing kompak atuh. Apa alatnya? Kumaha lapad anu ditalkinkeun teh? Lapad kalimah la ilaha illallah. Itu alat untuk menaklukkan nafsu. Itu alat untuk menghentikan jalur nafsi yang negatif di dalam diri kita masing-masing. Sehingga coba ibu bapak ikhwan akhwat sekalian, kenapa di dalam tarekat sabab kebanyakan dari kita berpikir bahwa tarekat itu hanya seputar dikir saja, tapi hakikatnya sebenarnya di dalam tarekat itu fungsi dari dikir itu, esensinya, hakikatnya adalah mujahadatun nafsi. Maka kenapa di dalam zikir tarekat kita Pangersa Abah selalu mewanti-wanti, jangan sampai ditinggalkan. Kalaupun punya kesibukan, cukup zikir 3 kali. Jikapun 3 kali ini zikir dilakukan, maka mesti dikodok di waktu yang lain. Kenapa ada kodok dalam zikir? Kan itu jadi bahan cacian orang. Kodok mana sholat, oi, zikir di kodok. Ayo, sabab tujuan dina zikir mujahadatun nafsi. Kunaon di kodok? Ngalawan malas. Ngalawan naon? Ngalawan naon? Kapan orang ngelah ngaku sosoranganan, ngaku sewang-sewangan, lolobakna urang mah lamun keur dikir sorangan mah kabita kene ku HP. Erek dikir ribuan noong lada tunduh ningali HP rek 5 menit teh 2 jam. Eta teh naon ngaranna teh? Males. Leres pengalaman. Matak mesti kudu hidup hadir di nama nakiban teh. Mesti ngecas deui. Si mufti anu bolokot ku dosa seandainya tidak manakiban akan terjerumus lebih ke dalam dosa. Butuh hati teh diubaran teh butuh. Da cek santri aing hungkul aing disebut ajengan teh cek santri aing hungkul. Cek cek santri cek jamaah aing disebut kiai teh aing disebut ajengan teh hakikatna nol kabeh ogena nol hakikatna. Mata ibu bapak dina kitab Ihya Ulumuddin jilid kahiji berbicara tentang ilmu.
Itu disimpulkan ku Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu makalah saja. La tashab man la yunhibuka haluhu wa la yadulluka ilallahi maqaluhu. Ngerti tuh? Ngerti tuh? Eta kitab Ihya jilid pertama berbicara tentang bab ilmu, tentang kemuliaan ilmu, disimpulkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari hanya dalam satu makalah sedikit sekali, tetapi maknanya, wah, masya Allah. Iya teh dalil wajib bermursyid. Dalil wajib naon cenah? La tashab man, jangan pernah Anda berguru kepada orang yang halnya, satu kondisi spiritualnya, obrolannya tidak menyebutkan, tidak menunjukkan Anda ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eta nu disebut hakikatul ulama, hakikat ulama yang kondisi ruhaninya bisa mengingatkan, membangkitkan ruhaniyah orang, ucapannya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sok jujur, orang jujur ningali sosok mursyid urang, sabab aya standar kieu. Saur Imam Al-Qushairi, lamun Anda pengen bermursyid, aya satu sifatan mursyid anu nampak, as-sidqu ma'al haqqi wal khuluq ma'al khalqi. Bekal ya, bekal oleh-oleh barang. As-sidqu ma'al haqqi wal khuluq ma'al khalqi. As-sidqu ma'al haqqi wal khuluq ma'al khalqi. Ketika orang itu punya hubungan dengan Allah Ta'ala, ketika orang itu benar terkoneksi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu orang itu nampak bukan hanya baik hubungannya dengan Allah, tetapi dalam akhlakul karimah dengan sesama makhluk pun nampak. Dari sifat sidku ini, kata para ulama, melahirkan tiga hal. Melahirkan sabaraha cenah? Hiji, aya nu disebut al-malahah. Naon cenah? Apa itu al-malahah? Al-malahah itu kalau Anda memandang wajahnya, hanya memandang saja, hanya dengan memandang saja bisa membuat hati Anda terenyuh dan terbawa di dalam lautan cinta kepada Allah. Kalau hanya dengan melihat saja. Tadi Ajengan Amir berbicara tentang Robitoh. Kalau hanya dengan melihat saja membuat hati kita terpaut dan terbawa ke dalam lautan samudra cinta kepada Allah, istiqomah di dalam zikir dan amaliyah. Berarti sosok orang itu adalah wahidun fi zamanihi, satu-satunya di zamannya. Punten Pak, ari ngaranna aulia mursyid itu warasatul anbiya. Ari para nabi teh ganteng. Para nabi teh naon? Maka kalau kita menatap mursyid, semakin tua itu semakin ganteng, nah, luar biasa. Kasepna luar biasa. Ketika simkuring sareng Kang Ajengan endang tekawap suhbah sareng pangresabah, tingali abah ngangge acuk naon pantes gagah pelebas simkuring ngangge acuk nu kitu telem teka tingalina naon eueuh gagah-gagah lah. Maka para
mursyid itu para aulia, termasuk guru kita, semakin sepuh maka nurnya semakin nampak, kegantengannya semakin nampak, kegagahannya semakin nampak. Itu orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah. Karena istrinya 4, Umi Wilujeng Ajujun Wilujeng. Satu, Wilujeng naon itu saleri, na ujug-ujug saleri teh. Aya naon? Wilujeng sumping, wilujeng tuang, wilujeng istirahat. Satu itu al-malahah. Lah kita jujur, setiap menatap pangresa Abah ada getaran di dalam kalbu kita. Dipaksa ulah salaman ogenan, kekeh dawing mah yang salaman. Satu, al-malahah. Dua, al-halawah. Obrolannya Pak, jangankan mendengar ucapannya, jangankan mendengar sabda-sabdanya, dengan melihat saja nur pancarannya masuk juga terpancar kepada diri kita. Wonten Pak, dulu para sahabat Nabi tidak pernah alpa ngaji dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah liajlil ilmi saja, untuk mencari ilmu saja? Maaf, di kalangan sahabat yang hanya sampai levelan ulama sahabah hanya segelintir saja, hanya segelintir saja. Tetapi kemudian kenapa para sahabat terus ngaji kepada Nabi? Karena yang dibutuhkan oleh mereka menatap wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datangnya kita di samping manakiban, ada satu hal yang harus kita lakukan, menatap wajah guru mursyid urang sararea. Alhamdulillah. Matak agar selalu ingat kepada pangresa Abah, di bumi ikhwan masuk aya foto. Sebagian orang menolak, foto ajengan ulama ditalakapkeun. Babari pada dalil nama. Dulu ada riwayat Sayyidina Umar Ibnul Khattab kalau datang ke satu tempat, bayangannya saja membuat setan kabur. Bayangannya saja membuat setan kabur. Foto itu kan jepretan bayangan. Maka ketika kita ngaprek foto kemudian memasang foto mursyid urang, niatna urang, dalilna urang agar imah urang teka asupan kujurig. Teka asupan kujurig. Ya Allah ya Rahman, itu dalil mutlak kacina urang memasang foto guru mursyid urang sararea. Rek malabeung ogena ningali foto, aduh era sim kuring kayak nama sim kuring. Pengalaman sanes batur terus dari pangresa Abah. Ya Allah, pengalaman. Izin ulah di kamar. Ulah di kamar. Saudara Ajujun ulah di kamar. Bisi izin. Allahu akbar. Kemudian nomor kedua ada al-halawah. Al-halawah itu obrolannya manis sekali, menghujam kalbu, sangat berkelas dan berkesan ke dalam kalbu. Bukan ceramah-ceramah ilmiah yang boleh jadi ceramahnya mengutip beragam kitab, ribuan referensi. Tetapi guru mursyid itu hanya dengan maca bismillah saja membuat bergetar kalbu kita. Di dalam salah satu kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir itu punya beberapa anak. Kalau tidak salah nama anaknya yang diceritakan Abdul Razak. Ini Abdul Razak itu masantrena puluhan tahun di Arab, sehingga bahasa Arabnya fasihat, fasih. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan ajam. Terkadang bahasa Arab ajam itu tidak sepasih orang Arab asli.
itu oleh ayahnya Syekh Abdul Razak. Coba manakiban khidmah ilmiah, coba manakiban khidmah ilmiah, ceramah 4 jam hanya membuat mustami' ikhwannya senyum sedikit, garing je. Padahal bahasa Arabnya sangat fasih, ilmu referensinya beribu-ribu kitab diungkap dan diucapkan, tetapi tidak menaruh pengaruh signifikan kepada orang yang mendengarkannya. Beres Abdul Qadir naik mimbar, baru baca assalamualaikum, tangisan kemana-mana. Menangis ikhwan itu hanya dengan mendengar ucapan salamnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kenapa? Kenapa? Urusannya hati, bening hatinya, ucapan yang keluarnya bakal menembus kolbu juga. Terakhir, nomor ketiga, kalau kita menatap mursyid kita itu akan melahirkan haibah, rindu tapi era. Ngaku mengaku leres. Aduh, jadi emot hiji karomah pangresa abah punten. Abdi teh tos lami teh ka pangresa abah dulu kapungkur nuju S1 bah, nuju S1 penelitian ka pangresa abah naroskeun tentang Syekh Abdul Qadir itu apakah kantos bertemu sareng Imam Al-Ghazali atau tidak. Sabab dina kitab-kitab mah eueuh jawaban abah kapan cenah Syekh Abdul Qadir teh Muhyiddin, Imam Al-Ghazali gaduh kitab Ihya Ulumuddin. Simpel jawabanana. Simpel jawabanana. Kemudian tos lami sim kuring teh sumping ka pangresa abah. Tos reng seesiji teh. Sim kuring ngajak teh Ika, puterana pangresa papap. Maksud ngajak teh dina hate ameh teh Ika ngenalkeun deui saha urang. Maksudna teh ameh teh Ika ngenalkeun deui sim kuring teh saha. Salaman ka dieu, dibetot ku abah. Teu ngajak batur ogenan, abah mah apa? Aduh, eta mah ya Allah. Buah-buah urang keur males di ditu ogenan katoong, lain buah-buah di heueuh katoong. Punten abah ieu bangor hoyong sae mata abdi janten murid abah teh. Hoyong kacandak. Alhamdulillah. Amin. Tos teh kiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.